dengan tema berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Ya, sebenarnya tema ini saudara merupakan tema dari kaum wanita, ya, ibadah kaum wanita di bulan Oktober ini, di mana Tuhan memberikan tema ini ya untuk disampaikan. Tetapi ketika saya diberi tugas untuk membawa firman, menggantikan Bapak Gembala, ya ini yang Tuhan pesankan, supaya jangan hanya para perempuan saja yang mengetahui tentang kebenaran ini, tetapi itu juga perlu dibagikan kepada semua jemaat. Nah, saudara, kalau kita lihat ya kondisi situasi demi situasi belakangan ini, saudara, semuanya meneguhkan bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir dan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, kalau kita lihat nanti ya saya kasih PR kepada saudara semua untuk membaca Matius pasal 24, Markus pasal 13 dan Lukas pasal 21. Ya, saudara, 3 Injil dari keempat Injil itu kita tahu bahwa di situ ada kebenaran-kebenaran mengenai hal kedatangan Tuhan. Dan juga sehubungan dengan kedatangan Tuhan ada banyak sebenarnya perintah-perintah daripada Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam ketiga Injil tersebut untuk dilakukan, khususnya saudara bagi kita yang sedang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan daripada Tuhan ini. Ya, sebenarnya selain ketiga Injil yaitu Matius, Markus dan Lukas, sebenarnya ada juga ya di bagian Alkitab yang lain, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan dan lain sebagainya, termasuk di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara, sebenarnya mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan yang seperti Tuhan Yesus sendiri sampaikan, baik itu melalui Injil Matius, Markus dan Lukas, itu semuanya saudara sudah dikenapi dan pada saat ini juga sedang berlangsung, dan juga antara lain di kitab Wahyu. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu itu, sebenarnya nanti kita sebentar akan membaca secara singkat saja. Dalam Wahyu pasal 6 di situ juga ada 6 meterai, ya, 6 meterai, ya sebenarnya totalnya 7, tapi 6 meterai yang pertama ini saudara adalah sebenarnya mengenai tanda-tanda yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Dan nanti kalau saudara perhatikan, ke-6 meterai ini sebenarnya sudah terbuka, ya, sudah dibuka oleh Tuhan dan sudah terjadi dan sedang terjadi. Mari kita buktikan, saudara, ya, bahwa semua ini sudah terjadi. Kalau kita lihat sebelum kedatangan Tuhan, ya, bahwa hal-hal ini sudah terjadi. Mungkin di antara kita tidak terlalu menaruh perhatian. Mungkin saudara juga belum pernah membaca bagian-bagian Alkitab itu sehingga saudara tidak mengetahuinya. Tapi mari saudara, pada malam hari ini kita akan melihat, kalau saya rasa Matius 24, Markus 13, Lukas 21 saudara sudah mungkin agak sering membacanya, ya, tapi kali ini kita akan melihat kembali di dalam kitab Wahyu. Tapi saya hanya lompat-lompat saja, ya. Nanti saudara bisa membaca lebih teliti lagi, ya, lebih rinci lagi di rumah saudara masing-masing. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 6, saudara, kita melihat mulai dari ayat 1 dan ayat 2, ya. Saya tidak baca semuanya, ya. Tapi ayat 1 dan ayat 2 saya beri ringkasannya. Ayat 1 dan ayat 2 ini itu mengenai meterai yang pertama. Ya, meterai yang pertama di sini ketika dibuka, dikatakan di sini yang membuka ini saudara adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau kita baca di dalam ayat 1 dari Wahyu pasal 6 dikatakan, maka aku melihat anak domba. Siapakah anak domba itu? Ini merupakan julukan atau nama lain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi kita ada nyanyi penyembahan, ya, lagu penyembahan itu anak domba. Itu artinya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan juga kita lihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa Rasul Yohanes itu melihat anak domba yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus
membuka yang pertama. Meterai yang pertama itu dibuka dari ketujuh meterai itu. Lalu di sini kita melihat apa yang dia lihat, yaitu ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, siapakah dia, penunggang dari kuda putih ini? Saudara, kalau kita lihat, dia adalah antikris, dan juga di sini adalah nabi palsu. Ya, kita tahu warna putih, ya. Ya, kalau kita lihat ini KPPS biasa sering ya pakai putih-putih. Ya, putih itu merupakan warna yang mempunyai simbol, yaitu bersih, ya, suci. Itu warna putih itu. Nah, di sini kita lihat, di sini bukan menggambarkan ini roh yang dari Tuhan, bukan. Tapi kita melihat dari 6 meterai ini semuanya adalah roh dari kegelapan. Dan penunggang kuda putih ini, saudara, adalah roh antikris. Dan ya, seperti pernah saya jelaskan, kata anti, ya, itu dalam bahasa Yunaninya mempunyai 2 makna. Yaitu yang pertama, anti itu artinya kontradiksi, ya, berlawanan. Jadi roh antikris itu manifestasinya bisa 2 macam, yaitu bisa memang betul-betul bertentangan, melawan. Ya, kalau kita bisa lihat sebenarnya ISIS itu juga termasuk roh antikris. Ya, melawan kekristenan, ada kebencian kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, itu termasuk saudara Dajjal, antikris itu. Nah, tetapi roh antikris itu tidak selalu dia bermanifestasi atau menyatakan dirinya seperti itu. Di satu sisi kita tahu kata anti itu juga mempunyai arti mirip, ya, mirip, menyerupai. Nah, ini saudara, ini lebih sulit untuk kita mendeteksi. Mendingan yang model kayak ISIS itu kita sudah tahu jelas itu antikris. Tapi kalau yang mirip ini kelihatannya rohani, saudara. Soalnya putih, saudara, ya, putih. Nah, ini ya, jangan saudara terkecoh. Semua yang putih itu tidak selalu baik, saudara. Ya, hati-hati. Ada orang yang mungkin pakai putih-putih tapi nggak tahu di dalamnya, saudara. Ya, ini seperti juga dikatakan iblis itu seperti serigala yang seringkali juga dikatakan Yesus mengatakan waspada terhadap serigala yang berbulu domba. Nah, ini bulu domba itu kan putih, saudara, ya, domba itu putih. Nah, kadang-kadang begitu serigala, tapinya kita tahu serigala itu iblis, saudara. Tapi pakai jubahnya seperti itu, bulu domba. Wah, kelihatannya kayak dari pihak Tuhan, ya, rohani. Ya, kelihatannya kalau domba itu kan sebenarnya merupakan suatu simbolik daripada orang percaya. Ya, orang percaya itu sering disebut domba. Dia pakai kulit domba, bulu domba. Tapi ternyata dia serigala, saudara. Kita tahu serigala adalah simbol daripada iblis, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Nah, sama juga dengan ini tadi, saudara, penunggang kuda putih ini. Ini memang kelihatannya wah putih, bersih, rohani. Wah, ini pasti dari Tuhan. Tapi bukan, saudara. Antikris itu juga bisa dia menampilkan diri sebagai malaikat terang, kayak malaikat, tapi sebenarnya iblis. Iblis, firman Tuhan juga sudah menjelaskan bahwa iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Nah, ini ya, kelihatannya terang, kelihatannya malaikat ini pasti dari Tuhan. Tapi kalau saudara tahu isi firman Tuhan, saudara tidak akan terkecoh. Saudara tidak akan tertipu. Nah, termasuk di dalamnya di sini nabi palsu. Yang banyak saudara menyatakan hal-hal yang sebenarnya palsu, yang sesat. Nah, karena itu saudara antisipasinya buat kita. Nah, ini saudara sebenarnya sudah muncul, saudara, ya. Ini sudah ada, ini sedang terjadi. Saudara, kalau saudara mengikuti apa yang terjadi, ya, ada satu pemimpin dari agama di sini yang memakai Alkitab, yang mungkin saudara tahu aja lah, yang menyatakan itu saya ikuti terus, saudara, ya. Yang terakhir dia mengucapkan statement seperti ini, saudara. Dia berkata bahwa Injil itu harus dirubah, saudara. Wow, siapa dia, saudara? Ya, kayak Tuhan saja.
yang mengatakan bahwa Injil itu harus diubah. Saya kira saudara sudah tahu siapa dia, ya, yang menyatakan dia. Saudara, kalau kita lihat dia ini adalah termasuk sebenarnya nabi palsu, saudara. Ya, ini. Ya. Jadi kelihatan namanya palsu. Ya, seperti kalau saudara tahu semua barang palsu itu ya tergantung tingkatan kepalsuannya. Ya. Nah ini kalau kita cerita barang palsu, imitasi, wah ini yang jagonya ya maaf, tapi ya nyata saudara Cina ya. Cina itu banyak, pokoknya jagonya di dalam membuat barang imitasi, barang tiruan. Ya, itu tergantung kategori dan kelasnya. Ada kelas yang murah, sedang, dan yang mahal, saudara. Kalau yang mahal itu saudara kalau nggak tahu aslinya, saudara akan bingung, saudara. Ini mirip sekali. Apalagi kalau saudara tidak tahu, misalnya tas yang bermerek, yang aslinya aja saudara tidak pernah lihat. Kalau saudara lihat yang barang imitasi dari Cina, yang kategori yang mahal, saudara tidak bisa tahu bahwa itu palsu sebenarnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, begitupun juga saudara, bukan hanya antikris, termasuk nabi palsu, penyesat, ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Kalau saudara tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu firman Tuhan, baca aja saudara tidak kelar-kelar, saudara, untuk menghadapi yang palsu-palsu itu sulit, saudara. Gak usah jauh-jauh, ya. Kalau kita lihat yang sudah lama ada di Indonesia, apa yang namanya ajaran saksi Yehova, itu saudara kalau kita lihat pengikutnya itu sebagian besar itu orang Kristen, saudara. Bagaimana orang Kristen ya bisa menjadi pengikut daripada saksi Yehova? Jelas itu adalah orang-orang Kristen yang terikut kepada saksi Yehova adalah orang-orang Kristen yang tidak tahu isi Alkitab. Mungkin baca aja nggak pernah, saudara. Ya bagaimana dia tahu kalau yang palsu-palsu seperti itu aslinya aja dia nggak tahu? Nah, ini bahaya besar, saudara, untuk menghadapi penyesat, nabi palsu, antikris. Wah, saudara pasti akan bisa disesatkan, saudara. Yesus sendiri dalam Matius 24 mengatakan bahwa di akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan dikatakan akan ada banyak penyesat. Ya, bukan sedikit penyesat, itu bukan hanya 1-2, saudara. Banyak dikatakan ada banyak penyesat. Lalu, saudara, berikutnya Tuhan Yesus mengatakan dan banyak orang yang disesatkan. Jadi penyesatnya itu banyak, lalu saudara yang disesatkan itu juga banyak, saudara. Nah, yang disesatkan ini siapa, saudara? Bukan hanya orang-orang non-Kristiani, saudara. Orang Kristen itu banyak juga yang disesatkan akhir zaman ini. Nah, seperti itu, saudara. Kenapa seseorang bisa disesatkan? Ya, oleh yang palsu-palsu itu, karena dia tidak tahu aslinya, yaitu Alkitab. Mari saudara mengantisipasi akan hal itu, saudara, tentang apa yang Tuhan katakan ya akan ada penunggang, dan itu sudah terjadi. Ya, meterai itu sudah dibuka, si penunggang kuda putih sudah ada, saudara, berkentayangan di mana-mana. Di dalam surat Yohanes ya juga dikatakan bahwa sebenarnya roh antikris itu bukan hanya satu, saudara. Memang nanti ya yang namanya antikris yang berupa orang, saudara, itu memang satu ya, tapi dia belum muncul, tapi sudah ada orangnya. Nanti memang pada saatnya dia akan muncul, saudara. Tetapi roh antikris itu ada di mana-mana ya. Jadi kalau saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ya, atau di dalam ayat 4 ya, 1 Yohanes pasal 4, di sini ada peringatan ya dari Rasul Yohanes juga. Di dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dan juga ya dikatakan, atau mungkin di pasal yang kedua dikatakan bahwa roh antikristus itu saudara ada banyak, saudara. Ya, jadi bukan hanya satu. Kalau roh antikristus itu ada di mana-mana. Ya, ini yang masuk juga antara lain pada roh pada nabi-nabi palsu, pengajar palsu, masuk di situ, saudara. Ya, tapi di sini makanya saudara, kalau kita memahami akan hal ini, dan supaya saudara tidak masuk dalam kategori orang yang bisa disesatkan, engkau harus membaca, minimal membaca, dan kalau bisa mempelajari. Ya, mempelajari akan seluruh isi Alkitab ini. Saudara harus mengerti. Karena kita tahu di dalam Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya itu adalah firman Allah. Nah, karena itu untuk menghadapi kebenaran yang kebenaran palsu ini, ya, benar tapi palsu, saudara. Itu kita harus tahu kebenaran yang sejati ini, yaitu firman Tuhan. Ya, kita kembali lagi ke kitab Wahyu ini mengenai kuda putih itu. Dan kemudian kalau kita lihat berikutnya di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, itu mengenai kuda merah, ya, penunggang daripada kuda merah. Habis putih, hitam dulu, ya, hitam. Itu di ayat 2 ya sampai ayat 4. Ya, kita lihat kembali, ya, Wahyu pasal 6 3 sampai 4, ya, 3 sampai 4. Nah, kembali saudara, yang membuka meterai itu adalah Yesus sendiri, karena dikatakan dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Jadi ini adalah seizin Tuhan, saudara. Jadi gak usah heran kok kenapa terjadi perang, kenapa terjadi kesulitan ekonomi, kejatuhan ekonomi di suatu negara atau beberapa negara. Nah, ini adalah seizin Tuhan, karena kita lihat anak domba itu sendiri, atau Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membuka meterai itu, dan roh itu beroperasi. Saudara, kita lihat, dan memang itu harus terjadi menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor, bukan hitam dulu, yang merah. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang-orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, ini saudara, ini adalah roh peperangan. Saudara, sekarang kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi di seluruh dunia, memang peperangan yang besar itu terjadi di Timur Tengah, ya, pada saat ini. Itu perang tidak henti-hentinya sampai saat ini. Tapi jangan saudara kira bahwa di bagian atau belahan bumi yang lain, termasuk negeri kita, tidak terjadi peperangan. Ya, sebenarnya, ya, kita ini ada juga perang, ya, walaupun skala kecil. Peperangan itu pokoknya antara entah dua negara, bisa juga antara dua bangsa, dua negara, tapi bisa juga antara dua suku, ya, perang etnis, bisa juga perang antar agama, ya, atau perang antar kampung. Tawuran antar kampung itu perang juga. Sudah lihat, macam-macam, bawa parang, orang yang bawa senapan rakitan, itu kan perang juga, saudara. Ya, ini perang juga. Macam-macam senjata, ada yang bawa tombak, ya, ini perang, saudara. Walaupun perang skala kecil, tapi seringkali juga terjadi korban yang tewas, ya. Karena dikatakan di sini ada yang terbunuh. Nah, ini sudah perang, saudara. Dan kita tahu yang baru saja terjadi adalah di Singkil, ya, di Singkil Aceh. Ini perang juga, saudara. Walaupun bukan perang antar dua bangsa, tapi perang antar agama, ya, antar kelompok agama. Ya, di situ ada senjatanya, saudara. Ya, dan bukan hanya senjata, tapi kita melihat juga ada korban yang tewas. Nah, ini penunggang kuda merah, saudara. Dia berkelana kemana saja pada saat ini. Karena itu kita harus berdoa, saudara, untuk men-tackle
supaya penunggang kuda merah itu jangan masuk di negeri kita, saudara. Kita harus berdoa terus, ya, saudara. Kondisi daripada bangsa dan negara itu sangat tergantung kepada para pendoa, saudara. Dan pendoa itu tidak bisa berhenti berdoa, apalagi saudara yang dipanggil untuk menjadi penjaga kota, penjaga negeri, itu harus 24 jam sudah berdoa non-stop, saudara. Kita memang tidak bisa membela akan negeri ini dengan kekuatan jasmani, tapi kita bisa membela dan melindungi negeri ini melalui doa. Doa itu penting, saudara. Saudara, berikutnya ya kita lihat kuda yang ketiga di sini, yaitu atau meterai yang ketiga waktu dibuka itu ayat 5 dan 6. Kembali di sini anak domba itu yang membukanya, Tuhan Yesus Kristus yang membuka. Meterai yang ketiga, lalu di sini apa yang dilihat? Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini adalah berbicara mengenai kejatuhan atau kehancuran ekonomi. Ya, sebenarnya negara kita ada beberapa kali sudah mengalami, termasuk yang terakhir sebenarnya pada tahun 1997 ya atau 95 yang terjadi krisis moneter, ya. Wah, itu ya hancur-hancuran, saudara. Tapi nampaknya setelah itu tidak ada suatu kehancuran ekonomi yang drastis. Tapi kalau kita lihat mungkin 1 bulan yang lalu, memang saudara, sebenarnya kita semua yang ngerti ekonomi, kita ini was-was, saudara, dengan adanya dolar yang naik terus, sempat menembus 15.000, ya. Ini sudah lampu merah sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba, ya ini bukan karena Jokowi ini jago, saudara, tidak. Tapi saya percaya ini pembelaan Tuhan dan campur tangan Tuhan oleh karena doa-doa orang percaya di negeri ini. Terselamatkan, saudara. Turun lagi, kalau tidak salah sekarang menjadi 13.000, ya. Sudah. Tapi saudara, jangan kita cepat-cepat mengelus dada. Wah, sudah, syukur udah turun. Tidak, kita harus berdoa terus, saudara. Masalahnya kuda hitam ini jalan terus, saudara. Dia cari sasaran. Mari kita doa, saudara, supaya penunggang kuda hitam itu tidak masuk di negeri kita. Saudara, kita bisa mengusir dengan kuasa Tuhan. Makanya di sini, saudara, dengan kuasa doa itu. Saudara, ada beberapa di dalam 2 tahun terakhir ini ada banyak negara-negara yang sudah tumbang. Yunani dan juga negara-negara di Eropa, ya, ada banyak yang sudah tumbang. Cina itu sebenarnya hampir tumbang bersama dengan kita, saudara. Tapi nampaknya terselamatkan juga, saudara. Saya percaya ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Cina yang berdoa juga, saudara. Loh, banyak loh sekarang, saudara. Itu di Cina itu ada revival besar-besaran, saudara. Itu jumlah orang percaya sudah mencapai 200 juta, saudara. Saya percaya ini ekonominya itu sudah nyaris lampu merah juga, saudara. Ya, tapi kita lihat sekarang sudah ada kabarnya, saudara, kayaknya survive dia. Tapi saya percaya itu karena doa juga. Nah, ini saudara, memang kita di mana kita sebenarnya orang-orang percaya di mana ditempatkan oleh Tuhan. Itu enggak kebetulan kalau kita ditempatkan di Indonesia, kita harus menjadi pembela daripada negeri ini dan bangsa ini. Kita enggak angkat senapan atau bambu runcing, tapi kita angkat doa. Nah, ini saudara, untuk menyelamatkan, karena dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur, saudara. Minyak dan anggur ini apa? Adalah simbol daripada orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Mari engkau yang sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus, mari kita berdoa dengan kuasa di dalam nama Yesus. Saudara, untuk men-tackle semua ini, mau kuda putih, penunggang kuda putih, kuda hitam, merah, ya, semuanya ini, saudara. Lalu yang keempat, saudara, yang keempat di sini, ya,
Meterai yang keempat adalah di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan, dan ketiga anak domba itu membuka meterai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau. Ya, di sini disebut hijau kuning. Ada juga kalau Alkitab bahasa Inggris cuman hijau tok. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atau seperempat. Saudara, nggak main-main ini, seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya memang kita tidak punya statistik yang yang tepat ya. Sebenarnya mungkin kalau di total dari mungkin 1 dekade yang lampau, sebenarnya mungkin sudah mencapai ini, saudara. Ya, seperempat daripada penduduk dunia ini yang sudah mati, ya. Yang mati, saudara, oleh macam-macam di sini, oleh karena pedang ini berarti peperangan, ya. Dan termasuk saudara, kita lihat kalau saudara mengikuti apa yang dilakukan oleh ISIS ini, nggak main-main di Syria aja, saudara. Korbannya itu sudah sekitar 10 ribuan orang, loh, saudara. Yang dibunuh mulai dari anak-anak, bayi, orang dewasa, ya itu sudah mencapai sekitar 10 ribuan, mungkin sudah lebih. Belum lagi yang di mana itu, yang di Iran, ya, yang di Niniwe itu, ya, di kota itu yang mereka taklukkan, dan juga di daerah-daerah yang lain. Nah, belum lagi kelompok-kelompok radikal Muslim yang lain yang ada di Afrika Utara, saudara. Itu pun banyak, saudara. Ya, kita mengucap syukur, ya, beberapa waktu yang lampau, mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun, saudara, di mana di Nigeria bagian utara kita tahu pernah terjadi penculikan anak-anak SMP yang pernah saya sampaikan, anak-anak gadis, ya, maksudnya remaja putri. Puji Tuhan, baru minggu lalu, saudara, bahwa 274 remaja putri ini dibebaskan. Ya, yang kita tahu bahwa itu sudah diislamisasi dan lain sebagainya. Ya, tapi saudara, kita berdoa kalau Tuhan membebaskan. Kita percaya ini juga karena jawaban doa, karena seluruh dunia, anak-anak Tuhan di seluruh dunia mendoakan ini, saudara. Dan bebas, saudara. 274 remaja putri dibebaskan. Ini kejadiannya sudah hampir masuk tahun kedua. Sepertinya sudah tidak ada pengharapan lagi anak-anak itu akan dibebaskan. Nyatanya minggu lalu dibebaskan. Wah, luar biasa. Tapi ini kita perlu berdoa supaya anak-anak ini juga boleh mengalami pemulihan, karena masalahnya pasti mereka traumatik sekali, saudara. Ya, itu sekolah negeri yang ada di Nigeria. Waktu itu diculik oleh kelompok radikal Islam Boko Haram. Ya, dan diambil di situ remaja putrinya saja, dan mayoritas itu adalah anak-anak Kristen. Dan itu mereka dipaksa untuk berubah keyakinan. Di samping itu juga mereka dikawini secara paksa oleh anggota-anggota kelompok radikal ini. Ya, jadi mereka pasti mengalami suatu trauma yang sangat mendalam. Ya, biar kita juga mendoakan supaya mereka juga boleh dipulihkan oleh kasih Tuhan. Saudara, ini tapi juga di tempat-tempat yang lain banyak yang mengalami dibunuh, saudara. Ya, seperti di Syria itu yang paling banyak. Lalu juga yang mati karena kelaparan, ini juga banyak, saudara. Di Afrika itu paling banyak. Kemudian juga karena penyakit sampar. Ini berbicara mengenai penyakit menular, saudara. Ya. Dan banyak itu juga di Timur Tengah, di Afrika juga, lagi-lagi Afrika, saudara. Ya, penyakit virus yang seperti Ebola, seperti apa macam-macam itu, ya, ini terjadi di wilayah itu, dan banyak yang mati juga. Jadi saudara, belum lagi yang meninggal karena malapetaka, bencana, banyak gempa bumi itu ribuan. Satu kali gempa yang dahsyat itu bisa, saudara, banyak sekali yang mati, ya, bisa lebih dari 1000 orang yang mati. Satu goncangan saja, ya, sudah bisa 1000, 2000, ya, belum lagi ada banjir dan lain sebagainya. Itu semua memakan korban. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa meterai
meterai yang keempat ini sebenarnya sudah terbuka dan sedang digenapi. Kemudian yang hijau, ini yang hijau ya, kuda hijau. Kemudian berikutnya yang meterai yang kelima, yaitu dari ayat 9 sampai 11, itu adalah berbicara mengenai penganiayaan orang percaya. Ya, dikatakan dalam ayat 9, dan ketiga anak domba itu. Jadi saudara, sekali lagi kita memang melihat di sini memang semuanya itu atas seizin Tuhan terjadi, karena anak domba atau Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membuka meterai itu. Lalu ketika meterai yang kelima itu terbuka, dikatakan melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru-seru dengan suara yang nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi meterai yang kelima ini adalah berbicara mengenai penganiayaan dan pembunuhan orang percaya oleh karena iman mereka, karena Injil, karena firman Tuhan. Dan ini memang saudara ada di dalam agenda daripada Tuhan. Memang ada orang-orang yang sudah dipertetapkan untuk mati syahid atau mati sebagai martir. Tapi saudara, kita melihat, ya saudara, kita nggak minta-minta sih, ya, tapi Tuhan juga mengatakan di kitab Injil, khususnya buat mereka-mereka yang harus mati syahid akan diberikan suatu kemampuan yang khusus dan istimewa untuk mereka bisa menghadapi itu dan tidak menyangkal iman mereka sampai akhir, walaupun mereka harus dibunuh atau mati sekalipun oleh karena Tuhan Yesus. Dan ini saudara, jumlahnya itu sudah ditentukan juga saudara. Ya, kita tidak tahu, itu semua merupakan suatu misteri di dalam kerajaan Allah. Karena dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ada kuotanya. Kuotanya sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa orang yang harus mati syahid karena mereka menjadi pengikut Kristus. Tapi yang jelas kalau kita lihat, memang nanti upah yang mereka dapat istimewa, saudara. Orang-orang yang mati syahid akan mendapat upah yang lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Ya, itu kalau kita lihat, kenapa aku mau mati syahid saja, saudara? Kalau kita tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk mati syahid, jangan cari perkara, ya, jangan cari penyakit, ya, karena kita tidak akan dimampukan oleh Tuhan. Tapi kalau memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani itu. Nah ini. Dan kalau kita lihat saudara, ya kita tidak juga bisa minta-minta. Kita lihat sekarang seakan-akan ini banyak sekali terjadi di Timur Tengah. Ya, seperti adanya ISIS, ya kita lihat ISIS itu banyak sekali di situ. Tapi juga kelompok-kelompok radikal lain banyak ada di, tapi namanya lain, mereka pakai nama yang lain, itu ada di Afrika bagian utara. Nah, tapi jangan kalau bilang Indonesia aman. Lihat aja ini sudah masuk di sini, walaupun mungkin jumlahnya belum banyak, ya. Tapi kita sudah melihat sudah ada korban juga, saudara. Ya, walaupun itu hanya belum mencapai puluhan, mungkin belasan saja paling top. Ya, tapi dia sudah masuk, saudara. Nah ini, ya kita dan juga peristiwa kerusuhan yang lampau, ya seperti yang pernah terjadi di daerah Poso, ini sebenarnya juga masuk kategori ini. Ya, jadi saudara, meterai yang kelima ini sudah terbuka. Kemudian yang keenam itu adalah di dalam ayat 12. Dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Lalu apalagi, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bukankah ini sudah terlaksana semua?
Ya, sudah ya, bulan darah, lalu diselingi dengan gerhana matahari total, ya. Itu yang paling banyak di tahun 2014, 2015 berturut-turut. Ya, bayangkan, jarang ini saudara, yang 4 kali gerhana bulan total dalam 2 tahun berturut-turut. Itu hanya kalau tidak salah sekitar berapa tahun sekali, berapa puluh tahun sekali itu terjadi, ya. Dan kita percaya bahwa gerhana bulan total atau bulan darah ini yang 2014 dan 2015 ini yang terakhir. Dan sekaligus ini merupakan tanda daripada kedatangan Tuhan. Jadi ini saudara, apa yang terjadi baru-baru ini sebenarnya meneguhkan pembukaan daripada meterai yang ke-6. Ya, jadi meterai ke-6 sudah terbuka. Lalu ditambah apa lagi? Yaitu ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bukankah ini juga sudah terjadi dan sedang terjadi? Oh, banyak saudara. Kalau saudara ngikuti di internet itu hari-hari ada bintang jatuh atau yang disebut meteor atau asteroid, ya. Nah ini. Tapi kayaknya di Indonesia jarang ya. Jatuhnya itu banyak di daerah-daerah utara, ya, di Amerika, Eropa, Kanada, ya, banyak di situ, saudara. Indonesia kok kayaknya jarang sekali, ya, bintang jatuh atau ada asteroid jatuh. Kita doa aja, jangan nanti ada asteroid jatuh di sini lalu membawa bencana. Sebenarnya, saudara, walaupun orang begitu takut tentang adanya asteroid, dikatakan 2015 ini katanya ada asteroid yang gede sekali, atau gedenya seberapa itu ditakuti banget, ya. Kalau itu jatuh ke bumi, wah, kalau ketimpa batu gede itu gimana, saudara, ya. Tapi itulah, enggak juga, ya, kita berdoa aja, ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya coba pelajari yang namanya asteroid, ya, sebesar apapun ketika dia masuk atmosfer sebenarnya dia pecah belah, ya, karena perubahan, ya, daripada tekanan dari luar angkasa masuk ke atmosfer ini, bumi ini, secara dia pecah dan itu menimbulkan ledakan yang dahsyat. Nah, sebenarnya hal ini pernah terjadi ketika ada asteroid yang katanya sebesar lapangan tenis atau ya, yang dulu berapa tahun 2010 kalau tidak salah yang jatuh di Rusia. Nah, itu sebenarnya dan menimbulkan korban, ya, bukan korban tewas tapi korban luka-luka sekitar 1000-an orang. Itu sebenarnya bukan karena kejatuhan batunya, kejatuhan asteroidnya, tapi karena ketika asteroid itu masuk ke dalam lapisan atmosfer, dia meledak dengan kencang sekali kayak bom aja, ya. Dan itu menimbulkan membuat kaca-kaca jendela itu menjadi pecah, genting menjadi pecah. Nah, itu yang melukai dan membuat banyak korban luka. Tidak ada yang tewas, cuman korban luka saja. Nah ini ya, tapi tetap bagaimanapun saudara kita perlu berdoa, ya, supaya kalau seizin Tuhan, maksudnya oleh anugerah Tuhan, maksudnya jangan jatuh di sini dan menimbulkan korban, walaupun itu cuman korban luka-luka, ya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini semua sudah terlaksana, semua ini sudah terjadi dan mungkin masih terjadi lagi sampai kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga gempa yang hebat. Jadi 1 sampai 6 ini sebenarnya sudah dibuka. Tinggal meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7 kalau saudara pengen tahu apa itu, saudara lihat di Wahyu pasal 8 ayat 1. Memang tidak banyak penjelasan. Dikatakan dalam ayat 1 cuman begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya, ya. Nah, di sini. Nah, saudara, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini sebenarnya terjadi pengangkatan dan perjumpaan daripada mempelainya, yaitu gerejanya yang mengalami pengangkatan dan berjumpa dengan anak domba itu dan masuk di dalam perjamuan nikah atau perjamuan kawin anak domba. Itu adalah pembukaan daripada meterai yang ke-7. Ini berbicara mengenai pengangkatan dan perjumpaan umatnya dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Nah, ini.
Nah, setelah itu masih ada lagi saudara yang namanya 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Tapi kalau kita lihat momennya, itu tidak terjadi, itu baru terjadi nanti setelah pengangkatan. Itu akan menimpa atau bumi ini, dunia ini setelah pengangkatan dan masuk di dalam masa antikris, maka terjadilah ini tadi 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Itu bukan bagian kita, saudara. Karena itu saudara perlu fokus pada saat ini menjelang kedatangan Tuhan, karena tanda-tandanya sudah jelas, semua sudah digenapi. Ya, Matius 24, Markus 13, Lukas pasal 21 dan Wahyu pasal 6. Khususnya Meterai 1 sampai 6 itu sudah terlaksana. Maka adalah bijak sebenarnya kalau saudara sudah bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini sudah jelas, saudara. Sebenarnya Tuhan memuat semua ini atau mengatakan ribuan tahun yang lampau. Ini sudah dikatakan supaya khususnya buat generasi yang lahir atau yang hidup di zaman ini atau di waktu-waktu ini, saudara sudah tahu begitu loh. Ya, sudah mengerti apa yang bakal akan terjadi atau yang sedang terjadi dan apa yang harus dibuat. Sehingga jangan lagi nanti ada anak Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Dan memang saudara, mari kita kembali ke Matius pasal 24. Bahwa ternyata ada banyak orang ketika nanti Tuhan Yesus datang, mereka nggak tahu apa-apa. Karena nggak tahu apa-apa, mereka jelas tidak siap sedia, saudara, sehingga tidak mengalami pengalaman pengangkatan dalam hal ini. Mari kita kembali ke Matius pasal 24. Ya, kita tidak membaca lagi, nanti saya persilahkan saudara sendiri membaca dengan teliti semua tanda-tanda kedatangan Tuhan, termasuk yang ada di Matius 24. Sebenarnya Meterai 1 sampai 6 itu resume atau ringkasan dari apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 24, Matius 13 dan Lukas 21. Ya, kalau kita ringkaskan, yaitu tadi terjadi perang, terjadi itu tadi penyesat, nabi palsu, apa semua itu. Lalu yang kuda hitam itu kehancuran ekonomi, kemelaratan, lalu kelaparan. Kemudian yang kuda merah perang, itu kan ada semua di 3 Injil itu. Kemudian apalagi yang penyakit, ya, ada. Kemudian ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, ada jatuhnya bintang, itu semua sudah ada. Itu ada di tiga Injil itu tadi. Lalu kemudian penganiayaan daripada orang-orang percaya, itu ada juga di sana. Kemudian jadi itu sebenarnya Meterai 1 sampai 6 ini merupakan ringkasan, ya, daripada apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di Matius 24, Markus 13 dan Lukas 21. Tapi ada baiknya saudara membaca karena itu lebih rinci lagi. Nah, setelah Tuhan Yesus menjelaskan, saya hendak ajak saudara untuk membaca kembali. Nah, nanti saudara saja yang membaca. Nah, sekarang yang lebih penting saudara, yang sebenarnya kita harus fokus, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah tahu dan melihat, menyaksikan bahwa semua tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah terjadi. Ini yang lebih penting, saudara. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 24, ya, saya langsung aja mengajak saudara untuk membaca ayat 37 sampai 44. Ya, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ini judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi kalau saudara sudah tahu, oh ya ini sudah terjadi, ini sedang terjadi, ini juga, semua sudah terjadi dan masih sedang terjadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada nasihat atau lebih tepat perintah daripada Tuhan untuk berjaga-jaga. Untuk itu kita membaca 37 dan seterusnya. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka
tidak tahu, garis bawahi kata ini, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 di ladang dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan dan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Karena itu, jadi ini saudara, apa yang jadi akibat daripada semua ini, ada perintah Tuhan ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, maka apa dikatakan di sini? Ya, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, saya jelaskan sedikit mengenai apa yang kita bagian Alkitab yang kita sudah baca. Kalau ayat 37 sampai di ayat 39 ini kembali sebenarnya tanda juga. Ya, masuk tanda-tanda atau hal-hal yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Di mana dikatakan di sini, kalau di dalam Injil Matius dikatakan bahwa masa menjelang kedatangan Tuhan itu nggak beda banyak dengan situasi atau kondisi di zaman Nuh. Lalu dijelasin ya, kesamaannya di mana? Yaitu orang itu hanya berpusat kepada perkara-perkara dunia saja. Yaitu apa? Yaitu soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Nah ini ya. Dan kalau kita coba kita bandingkan dengan yang di Lukas ya. Di Lukas ini ada sedikit tambahan. Kalau di sini cuman disebut mengenai kondisinya mirip dengan zaman Nuh. Tapi kalau kita membaca dalam Lukas pasal 17 ya, ayat yang ke-26. 17 ayat 26 sampai ya, mana nih ya? 17 ayat 26 ya. Sampai ayat 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi di sini ada tambahannya di Injil Lukas, bukan hanya seperti kondisinya sama seperti di zaman Nuh, tapi juga di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan langit dan dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Nah, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini sebenarnya ini sudah terjadi semua. Ya, sudah terjadi. Orang hanya fokus sekarang banyak sekali, saudara. Ya ini tadi, ya. Orang makan minum, ya tidak dilarang juga makan minum, saudara, boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang orang itu hanya berfokus kepada perkara-perkara ini tadi yang mengenakkan daging saja, yang memuaskan keinginan daging saja, dan tidak ada sedikit pun perhatian kepada perkara-perkara rohani. Nah ini tendensi atau ciri di hari-hari terakhir ini. Mas, apa lagi saudara? Tadi di kedua bagian Alkitab dan juga tentunya di Markus ada, saudara, dikatakan orang itu hanya kawin dan mengawinkan, ya. Dan ini banyak terjadi. Boleh-boleh saja saudara, orang menikah, yang penting menikah resmi aja. Tapi kalau kita lihat saudara, ini bukan berbicara yang resmi-resmi saudara. Kalau kita lihat sekarang ini, orang itu sudah kawin pertama tidak resmi lah, ya. Pokoknya kumpul aja, kumpul kebo, ya, perselingkuhan.
Dan seperti itu. Dan bukan hanya kalau saya lihat bukan hanya pernikahan yang normal, yaitu laki-laki dengan perempuan, tapi sekarang banyak sekali perkawinan yang ya normal, sudah. Dan ini sudah malah diakui, diresmikan, direstui secara formal ya oleh beberapa negara. Sudah puluhan negara meresmikan hal ini, saudara. Yaitu pernikahan yang sudah tidak normal lagi, yang tidak wajar. Dan ini sangat meneguhkan sebenarnya apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 17, bahwa dikatakan menjelang kedatangan Anak Manusia itu kondisinya di mana sama dengan yang terjadi di Sodom dan Gomora. Sebenarnya bukan hanya soal makan, minum, soal membangun, membeli dan menjual, ya, tetapi masalahnya di sini kita tahu Sodom dan Gomora itu kenapa Tuhan itu marah begitu rupa sampai Sodom dan Gomora itu dihancurkan, saudara, dibakar dengan api yang langsung turun dari langit. Itu karena masalah ini, saudara. Di situ diadanya hubungan-hubungan sejenis, homo. Itu sudah ada di zaman Sodom dan Gomora, saudara. Dan saudara, bukankah kondisi seperti ini terjadi pada saat ini? Dan bukan lagi ditutup-tutup, saudara. Ya, mungkin beberapa dekade yang lampau, saudara, mungkin 3 dekade yang lampau, memang sudah banyak orang bencong, homo, ya, berhubungan sejenis. Tapi kan masih, ya, mereka ditutup-tutup, masih dirahasiakan. Tapi sekarang sudah belak-belakan, malah saudara, pemerintah dari beberapa negara itu sudah meresmikan. Mereka bisa kawin, saudara, dengan resmi dapat sertifikat pernikahan. Nah, ini sudah berapa tahun terakhir ini, ya, yang terakhir itu Amerika secara besar-besaran. Amerika itu kan satu negara Amerika, tapi dia beberapa negara bagian. 3 tahun yang lampau itu hanya mungkin 1 atau 2 negara bagian yang mengesahkan itu. Tapi yang belakangan itu semua negara bagian mengesahkan pernikahan sejenis, ya. Dan sekarang kan sudah terang-terang, lalu mereka mengadakan apa itu hampir di seluruh dunia, ya, mereka menyatakan dirinya. Dan bukan hanya itu, saudara, dengan munculnya ini juga merupakan memberikan dampak aniaya buat orang Kristen dan gereja Tuhan sebenarnya. Saudara, kalau saya baca-baca, saudara, di internet itu gereja-gereja yang tidak mau memberkati pernikahan sejenis, itu gerejanya ditutup, saudara. Pendetanya dipecat. Nah, ini. Nah, jadi mau tidak mau, kalau saya baca sekarang sudah banyak, sebagian besar gereja itu sudah mau memberkati, maksudnya memberkati, mengadakan upacara pemberkatan nikah orang kaum gay sejenis ini, saudara. Itu sudah bisa diberkati. Dan mungkin hanya beberapa gereja saja yang tetap bertahan untuk tidak mau memberkati, saudara. Dan berdampak juga, sampai saya juga baca ada orang yang punya bakery. Satu kali datang pasangan gay yang mau menikah, mereka pesan kue tart, kue nikah. Dan karena mereka itu pemilik bakery tahu bahwa yang pesan ini adalah ini gay yang mau menikah, saudara, dia tidak memenuhi, dia tidak bersedia untuk buat kue tart itu. Nah, apa yang terjadi, dilaporkan pemerintah dan itu bakerynya disuruh tutup, saudara. Dan banyak juga PNS, ya, PNS khususnya di bagian catatan sipil di Amerika, saudara, karena mereka harus, ya, mengesahkan, ya, paling tidak menandatangani, mengesahkan. Tapi banyak di antara mereka anak-anak Tuhan yang tidak mau, saudara. Mereka rela keluar dari PNS, tidak bekerja di situ lagi, demi untuk tidak terlibat di dalam dosa ini, yaitu ikut di dalam mengesahkan pernikahan ini. Keluar, saudara, sebagai PNS. Memang di akhir zaman ini, memang mungkin penganiayaannya tidak berupa dibunuh atau apa, tapi seperti ini, kehilangan pekerjaan atau dipecat dan lain sebagainya karena tidak mau mengikuti ini, atau tidak mau ikut-ikutan di dalam melakukan hal yang tidak benar ini. Nah, ini, saudara, sebuah tantangan sebenarnya. Dan inilah kondisinya, saudara. Memang ya saudara berdoa saja.
saudara, supaya hal itu tidak masuk di Indonesia. Saya cukup senang, saudara, saya melihat ada statement dari Menteri Sosial ya, siapa itu, Kodifah, siapa itu, mengatakan pokoknya pernikahan sejenis tidak akan masuk di Indonesia. Sebenarnya saudara, kadang-kadang dari pihak Muslim ada keuntungannya juga, saudara. Ada orang Muslim di Indonesia, karena mereka yang angkat bicara. Kita yang Kristen-Kristen mana suaranya, saudara, untuk mengatakan bahwa kita tidak mau terima itu pernikahan sejenis disahkan di Indonesia. Kalau tidak ada yang berani untuk menentang, saudara, akan bisa masuk juga, saudara. Ini sudah masuk di mana? Eropa itu sudah banyak masuk semua. Inggris, Perancis semua sudah, Australia sudah masuk, mana lagi tuh, New Zealand, sudah lama itu New Zealand masuk ya. Itu tinggal negara-negara Asia nih, nggak tahu ya. Kita berdoa saja, yang penting jangan masuk di Indonesia, saudara. Jadi perkara, saudara, dan jangan nanti kita disuruh mengesahkan pernikahan sejenis, datang di sini nggak mau, ditutup gerejanya, saudara. Kalau nggak mau mengesahkan itu, saudara, dampaknya ya. Jadi memang berat, saudara, hidup di akhir zaman ini nggak main-main, akan banyak tantangan, belum lagi tantangan iman, belum lagi yang itu. Nah, inilah kondisinya, saudara. Jadi ini kan kalau saudara lihat ini semua sudah terjadi ya, bahwa hari-hari menjelang kedatangan Tuhan itu tidak beda kondisinya dengan di zaman Lot dan di zaman Nuh ya. Ini sudah terjadi. Nah, jadi kita kembali ke Matius 24 aja. Kalau tadi ayat 40 sampai 42, 40 dan 41 itu saudara berbicara mengenai pengangkatan ya. Dikatakan yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ada 2 orang kerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ini berbicara pengangkatan. Lalu kemudian ada perintah Tuhan di ayat 42, dan kemudian diulang lagi dalam ayat 44, di mana Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di sini ada 2 kata kerja perintah, yaitu berjaga-jagalah dan siap sedia. Ya, siap sedialah. 2 hal ini. Sebenarnya masih banyak, tapi saya fokus ke ini aja malam ini. Ya, berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. 2 ini dulu, saudara. Ini PR untuk minggu ini, saudara. Lakukan itu, saudara. Nah, saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga? Nah, berjaga ini kalau kita berbicara secara jasmania, kalau orang berjaga-jaga ya, orang jaga malam misalnya, jelas dia matanya melek terus, dia tidak tidur. Ya, ini kalau Tuhan bilang berjaga-jaga bukan berarti kita dilarang tidur, suruh melek terus, bangun terus 24 jam, ya enggak, saudara. Yang dimaksudkan di sini berjaga-jaga lebih bermakna secara rohania. Roh kita ini harus terjaga, saudara, jangan tertidur secara rohani. Tapi secara jujur kalau kita lihat ada banyak anak Tuhan yang tertidur, tidak tahu menahu sekarang ini sedang berada di posisi mana di dalam agendanya Tuhan, di dalam kalendernya Tuhan maksudnya. Sudah sampai mana ini, benar-benar hari-hari terakhir, saudara, tolong. Gak lama lagi Tuhan itu mau datang, semua sudah dipenuhi, saudara. Ya mungkin kalau kita mungkin hamba Tuhan berbicara mungkin 10, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu berbicara mengenai akhir zaman, ya masih ada tenggang waktu 30 tahun. Tapi ini, saudara, kalau saya katakan mungkin 10 tahun sudah tidak ada, saudara. Hanya hitungan tahun saja. Saya juga tidak bisa mengatakan kapan, saudara. Yang penting, saudara, segalanya semuanya sudah terlaksana, sudah terjadi. Kita tinggal tunggu hari hanya saja. Nah, memang kalau kita lihat di sini dikatakan kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus selalu dalam kondisi yang sudah siap, bukan mempersiapkan, saudara. Kalau mempersiapkan itu kan masih proses mau siap-siap. Ini yang Tuhan bilang, sebab itu hendaklah kamu siap, sudah ready, sudah siap. Ya, sekarang kembali saudara mengoreksi diri aja, saudara, ini sebenarnya sudah siap atau belum? Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa
Firman Tuhan mengatakan atau Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat 36-nya, Yesus bilang, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan juga anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Nah, ini saya mau jelaskan ya, soalnya kadang-kala ayat ini disalahgunakan oleh pihak tertentu, khususnya yang tidak mempercayai keilahian daripada Yesus. Dia tunjuk ayat ini. Nah, lihat tuh, Yesus saja bilang bahwa dia nggak tahu soal hari kedatangannya, cuman Bapa Allah Bapa saja. Nah, bukankah Yesus tidak maha tahu? Bukan itu maksudnya, saudara. Ya, ini soal saat dimana Tuhan harus turun menjemput gerejanya atau mempelainya. Saudara, itu sangat tergantung erat dengan kesiapan daripada yang mau dijemput ini, saudara. Kenapa kok Tuhan Yesus ini belum turun-turun dan menjemput akan gerejanya? Masalahnya belum siap. Kalau memang mau dipaksakan misalnya malam hari ini, saya bisa katakan sebagian besar saudara tidak terangkat. Ya, karena saudara belum siap. Karena itu saudara, pemberitaan ini harus diberitakan terus-menerus pada saudara siap. Tuhan itu kan yang maha tahu. Allah itu melihat ini yang mau dijemput ini sudah siap atau belum. Nah, sekarang bertanya, kenapa Yesus ini kok belum datang-datang? Jawabannya simpel, karena belum siap. Itu aja. Kalau sudah siap, dari dulu-dulu memang sudah siap, sudah dijemput, saudara. Tuhan Yesus sudah datang. Dan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang Tuhan Yesus sendiri juga sudah menyatakan maksudnya dia bisa datang itu, saudara. Karena kalau kita lihat salah satunya, ya, kalau kita lihat ya semuanya ini kan sudah digenapi, tapi saya mau tunjukkan salah satu kriteria Tuhan Yesus sudah bisa datang, yaitu Matius 24 ayat 14, di mana Tuhan Yesus bilang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini kalau bahasa Indonesianya. Kalau dalam terjemahan aslinya itu seharusnya bagi semua suku bangsa. Sesudah itu, jadi kalau Injil kerajaan Allah itu sudah diberitakan kepada semua ya, suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Itu kriterianya, saudara. Tuhan Yesus bisa datang atau enggak? Atau sudah boleh datang turun atau enggak untuk jemput umatnya ini, ya. Jadi selain tadi kesiapan itu bagi gerejanya, dan juga ini Injil itu harus diberitakan lebih dulu kepada semua suku bangsa. Itu baru Tuhan Yesus bisa datang. Nah, memang kalau kita lihat secara ya, yang kita bisa lihat, kita perlu hati-hati juga nih, saudara. Kalau kita lihat ya, kayaknya masih banyak yang belum mendengarkan Injil ya, sepertinya. Tapi kita perlu waspada juga loh, saudara. Karena kalau saya ikuti terus pergerakan misi ini, sekarang sebenarnya sudah ada banyak suku-suku bangsa yang sebenarnya sudah percaya. Kita tahu bahwa di negara-negara atau bangsa-bangsa yang paling banyak populasinya itu adalah ya di yang namanya jendela berapa 40 ya 40-14 itu di tengah-tengah, termasuk Asia, termasuk Timur Tengah, termasuk Afrika, termasuk kita Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa paling banyak suku-suku yang terabaikan itu adalah yang beragama Islam. Dan jumlah populasi Islam yang paling banyak adalah Indonesia. Indonesia, saudara, bukan negara Arab, enggak. Indonesia. Nah, kalau kita lihat, saudara, masih banyak suku ini belum. Ya memang yang kelihatan di luar, saudara, sepertinya belum. Tapi kalau saya ini rajin, saudara, ngikuti pertemuan-pertemuan misi, khususnya misi yang untuk kaum Kedar, saudara. Dan saya mendengarkan kesaksian-kesaksian langsung dari pihak mereka. Underground, saudara. Banyak, saudara, itu memang tidak diekspos. Suku ini, suku Sunda aja, saudara.
sudah 450.000, sekitar 450.000 yang percaya kepada Isa Al-Masih dan bahkan dibaptis. Nah, mungkin saudara tanya, mana? Tak ada orang Sunda masuk. Ya ada gereja Sunda dari zaman dulu, tapi saudara mereka nggak masuk di gereja sih kayak begini, saudara, tidak. Mereka gereja rumah, saudara. Ya, jemaat rumah tangga, mereka dibina situ. Mereka tidak dikasih masuk gereja. Soalnya saudara, kalau mereka dikasih masuk di gereja, ada dua kemungkinan, mereka yang hancur atau gereja yang hancur. Jadi untuk itu, mencegah itu, mereka di follow up di luar. Ya, kalau enggak itu sebenarnya dampaknya yang kayak apa itu? Yang sekarang di Aceh itu, sebenarnya itu masalah itu tadi, saudara. Banyak keder yang masuk situ, makanya dibakar semua. Tadi saya barusan mau berangkat ke sini, ada satu gereja di daerah Tangerang. Wah, sudah spanduk gede. Gereja di mana itu harus ditutup tebangi itu. Oh, banyak saudara ditutup setiap hari, hampir setiap seminggu itu paling tidak 2-3 saudara gereja yang ditutup. Ya, saya akan masuk di dalam yang namanya jaringan misi Indonesia. Itu selalu di SMS, tolong doakan gereja ini di daerah ini akan ditutup dan lain sebagainya. Itu hampir hari-hari. Jadi saudara, memang yang kita doa juga lagi, saudara, ini tidak ada yang lain. Doa aja, jangan sampai ya kita mintalah sama Tuhan, oh Tuhan berkenan. Tapi kalau mesti ya itu mungkin pada saat-saat yang nanti yang akan datang, bisa saja kita nggak sebebas ini untuk beribadah. Dan pada akhirnya saudara, kita harus pindah di rumah-rumah, saudara. Kita tahu bahwa gereja mula-mula itu, saudara nggak punya gereja sendiri. Coba lihat, mereka itu kan cuma nebeng di Bait Allah. Bait Allah kan bukan gerejanya, saudara. Bait Allah itu tempatnya ibadah orang Yahudi, saudara. Tapi puji Tuhan lah, mereka diizinkan di nebeng di Bait Allah. Pas selebihnya mereka beribadah di mana? Di rumah-rumah, saudara. Nggak punya gedung sendiri, saudara. Dan mungkin nanti kita akan kembali di zaman gereja mula-mula. Mungkin kita harus nebeng sana sini, kalau tidak ya di rumah-rumah saja, saudara. Gereja itu kan bukan gedung. Gereja itu adalah pribadi kita masing-masing yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah ini ya, siap atau tidak siap, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, ya apa boleh buat, saudara, ya. Tapi selama masih ada kesempatan, kan itu pakai, saudara. Ya, mumpung masih bebas ini ya pakai. Jangan nanti tunggu-tunggu itu baru cari, wih, mana ya gereja yang terbuka, nggak ada, saudara. Nah ini ya, marilah pakai setiap kesempatan kalau itu belum terjadi. Lalu saudara, kalau kita lihat sekarang pertanyaan, kok kenapa Tuhan Yesus mengatakan karena itu hendaknya kamu berjaga-jaga. Jadi harus siap sedia, dikatakan dan hendaknya kamu siap sedia. Kenapa? Apakah memang tidak ada kesempatan ketika dia datang? Nah ini yang kita perlu tahu. Kenapa ya kita sebenarnya mulai dari malam hari ini sudah harus di dalam kondisi yang berjaga-jaga, dan juga sudah harus di dalam kondisi yang siap sedia. Bukan lagi mempersiapkan diri, sudah harus siap sudah. Suka atau tidak suka, kalau Tuhan Yesus datang, dia bisa, saudara. Jangan bilang, tunggu dulu Tuhan, aku belum siap. Enggak bisa, saudara. Nah, sekarang saya mau jelaskan, sebenarnya saya sudah pernah jelaskan ya beberapa bulan yang lampau. Kenapa kita sudah harus dalam kondisi siap sedia, bukan lagi mempersiapkan diri, atau yang paling parah belum siap. Waduh, itu keterlaluan, saudara. Itu bisa masuk dalam kategori nanti saudara nanti yang tertinggal itu, saudara. Kalau saudara enggak dalam kondisi siap. Kenapa, saudara? Masalahnya kedatangan Tuhan itu kejadiannya itu sangat cepat. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan, ya. Kedatangan Tuhan itu peristiwanya kayak apa sih? Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bagaimana peristiwa kedatangannya ini. Dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi jelas saudara, Tuhan Yesus menjelaskan ya, peristiwa kedatangannya ini cepat sekali. Cepatnya kayak apa? Seperti kecepatan cahaya. Dan di sini kecepatan apa? Yang pertama di sini dikatakan seperti kecepatan kilat dan seperti kecepatan cahaya. Ya, sebenarnya kalau saudara ya menguasai pelajaran fisika sudah bisa lihat ya. Kalau kecepatan, memang ada perbedaan saudara antara kecepatan kilat dan kecepatan cahaya. Kalau kecepatan kilat itu kecepatannya adalah 150.000 km per detik. Jadi 1 detik set, ya, itu bisa menempuh kilat itu sejauh 150.000 km. Nah, lebih lagi cahaya saudara, lebih cepat, dia 2 kali lipatnya daripada kecepatan kilat. Kalau kecepatan cahaya itu adalah 299.792 km per detik. Jadi dalam 1 detik itu bisa menempuh cepatnya 299.792 km. Nah, supaya saudara punya bayangan, kita jadikan kilometer per detik ini menjadi satuan kecepatan yang umumnya kita pakai, ya, yaitu kilometer per jam. Jadi saya coba hitung dari tadi kilometer per detik kecepatan cahaya 299.792 km per detik, kalau dijadikan dengan satuan kilometer per jam supaya gampang untuk membandingkan cepatnya itu kayak apa. Itu saudara, saya dapat 1.252.848 km per jam. Ini kecepatannya. Nah, untuk pembandingnya gini ya, supaya saudara sedikit banyak punya bayangannya cepatnya kayak apa. Ya, kejadian kedatangan Tuhan itu. Saudara pernah naik mobil yang kecepatannya 100 km per jam? Pernah enggak? Yang ngebut gitu lah. Pernah? Ya, saya lihat-lihat mobil di Sulawesi Tengah ini kayak kura-kura ya. 60, paling banter 60, 70 ya. Ya jarang lah yang mengendarai 100 km per jam. Sebenarnya saya tuh suka yang cepat gitu ya. Nah, di luar negeri ya, di Jakarta juga, tapi macet di Jakarta. Di jalan-jalan terus luar negeri lah. Kalau sekarang Jakarta dulu bisa ngebut, tapi sekarang macet total ya. Kalau di luar negeri saudara bisa, karena jalannya teratur sekali, itu tidak rasa saudara ya, bisa 100 km per jam. Itu pun sudah rasa cepat. Mungkin bagi saudara, sebagian saudara yang wanita, ibu-ibu, kalau sudah sopirnya ngebut 100 km per jam, pasti saudara sudah rasa takut. Saudara masih takut, jangan cepat-cepat, aku belum mau mati. Ya, gini ya, sudah cepat banget. Nah, itu belum apa-apa kalau 100 km per jam, ya. Itu tidak ada artinya saudara dibandingkan dengan kecepatan cahaya yang tadi 1.259.848 ini. Cepat sekali. Atau untuk pembanding lagi, di sini rata-rata udah pernah naik pesawat kan? Pesawat komersial, bukan jet, ya, bukan roket, enggak. Pesawat komersial aja, ya. Jadi saya cari berapa sih kecepatannya itu, kayak Lion, Garuda gitu ya. Itu kecepatannya saudara, kalau seperti yang Boeing itu, ya, Boeing 747 itu 909 km per jam. Coba bandingkan dengan kecepatan apa itu tadi, cahaya tadi, nggak ada apa-apanya saudara kecepatan pesawat itu. Hanya 909 km per jam. Dan itu contoh, misalnya kalau saudara mau dari Palu ke Jakarta yang langsung, nggak pakai transit, itu 2,5 jam dengan kecepatan 909 km per jam. 2,5 jam, saudara ya. Nah, jadi di situ saudara paling tidak punya bayangan cepatnya seperti apa nanti kedatangan Tuhan ini. Jadi sek aja saudara, lebih kecil dari entah
berapa, kalau kita lihat mungkin bisa 1/m ya, 1/m detik cepatnya. Nah, jadi di sini saudara kita bisa mengerti kenapa tadi Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis dalam bentuk continuously, saudara. Hendaknya kamu senantiasa terus-menerus berjaga-jaga dan senantiasa siap sedia. Karena masalahnya cepatnya ini, saudara. Dan berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang seperti kecepatan cahaya dan kecepatan kilat yang tadi kita sudah tahu cepatnya seperti apa. Berkaitan itu ada pengangkatan dan pengubahan daripada tubuh jasmani kita. Itu pun cepat. Sangat cepat ya. Dulu juga saya sudah pernah jelaskan, tapi mungkin ada yang belum mendengar tentang penjelasan ini dalam 1 Korintus pasal 15. Di situ dijelaskan tentang hal pengangkatan yang disertai dengan pengubahan tubuh fisikal kita. Itu kejadiannya juga sangat cepat. Ya, semua serba cepat. Yesus datang, tiba-tiba aja dia sudah nongol, saudara. Mungkin saudara bilang, nanti kita dengar suara shofar ya, suara itu sangkakala. Oh, ada saudara, cepat sekali saudara. Ya. Sobat saudara lihat dalam 2 Korintus pasal 15. Nah, itu dikatakan di sini di dalam Alkitab ya mengenai pengubahan tubuh jasmania kita yang terjadi pada saat pengangkatan dan juga kedatangan Tuhan Yesus ini. Dikatakan dalam ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya jelas semuanya yang mana? Bukan semua orang, tapi itu orang percaya yang sudah siap ya. Itu pasti semuanya akan diubah. Lalu bagaimana kejadian pengubahan tubuh fisikal ini pada saat pengangkatan? Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini pengubahan fisik, tubuh fisik ini pada saat kedatangan Tuhan. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam sekejap mata. Saya cek juga di bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris itu ditulis juga sama dengan bahasa Indonesianya, in the twinkling of an eye. Kejap. Nah, itu berapa detik seorang kejap mata gitu ya. Nah, tapi kalau saudara lihat bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu ditulis atomos. Kalau diterjemahin lagi dalam bahasa Indonesia, atomik detik. Ini suatu istilah sebenarnya, istilah waktu. Atomik detik itu apa? Nah, ini diberikan penjelasan. Atomik detik atau atomos itu adalah suatu unit waktu yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau detik kan masih bisa dibagi. Contoh, 1/10 detik, 1/100 detik masih bisa. Kalau detik itu masih bisa dibagi. 1/1000 detik masih bisa. Tapi kalau atomos detik itu kecil sekali, pokoknya nggak bisa dibagi lagi. Jadi lebih kecil daripada detik. Jadi kalau 1 detik aja buat saudara sudah cepat, ini lebih kecil, ya. Pokoknya satuan waktu yang tidak bisa dibagi lagi, atomik detik. Nah, jadi saudara itu terjadi. Nah, dengan penjelasan dari firman Tuhan sendiri, hal kedatangan Tuhan, hal pengangkatan, hal pengubahan tubuh fisik ini pada saat pengangkatan yang begitu cepat. Di sini, saudara, kita bisa dengan logika kita bisa memikirkan, kita mengerti kenapa tadi, dan itu bukan hanya di ayat tadi. Sebenarnya nanti kalau saudara membaca 3 ayat itu, dan juga masih lagi di surat Paulus juga ada, itu diulang-ulang terus, berjaga-jagalah. Ya, bersiap sedialah, itu ulang. Kenapa? Karena cepatnya ini loh, saudara. Karena itu memang kalau kita mengerti bagaimana peristiwa itu sesungguhnya, peristiwa kedatangan Tuhan, peristiwa pengangkatan yang cepat sekali kejadiannya, maka disitulah kita paham kenapa Tuhan itu selalu berulang-ulang mengatakan tidak henti-hentinya, memerintahkan untuk kita
senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa dalam kondisi siap sedia untuk diangkat. Nah, sekarang satu ayat aja tambahan ya sebelum saya akhiri. Kesiapannya itu kayak apa, Saudara? Ya. Nanti aja lain kali saya tapi saya ini coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini yang Tuhan sudah berikan sebagai kriteria kesiapan dari orang-orang yang bisa diangkat. Ini yang Tuhan mau. Ini Tuhan yang tetapkan ya, bukan saya, Saudara. Ini Alkitab sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kriteria daripada orang yang siap sedia, yang sudah ready untuk diangkat. Sekarang ya saya kembalikan kepada diri saudara masing-masing. Apakah engkau sudah memenuhi kriteria malam hari ini seandainya Tuhan Yesus datang? Apakah engkau sudah sempurna rohmu, jiwamu itu apa? Pikiranmu. Apakah sudah pure, murni, kudus, ataukah masih sesekali keluar di pikiran kita pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, lalu emosi? Apakah benar-benar emosi saudara sudah sempurna, tak bercacat, atau masih ya suka marah-marah misalnya, suka emosi, tersinggung dan lain sebagainya? Lalu juga keinginan, apakah benar-benar keinginan saudara seandainya saya hanya berandai-andai, seandainya Tuhan Yesus datang nanti, seandainya ya, saya tidak mengatakan Yesus datang nanti jam 12 malam, tapi ini hanya seandainya Tuhan Yesus datang, mungkin bukan jam 12 malam, jam ini tadi, jam 21 5 menit lagi ya, ini jam 21.03 misalnya Tuhan Yesus datang jam 21.08. Apakah engkau sudah siap? Nah, ini pertanyaannya, saudara, ya. Nah, karena masalahnya kan tadi Tuhan Yesus bilang tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Tuhan cuma memerintahkan, karena itu berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Itu saja yang Tuhan Yesus katakan. Mau tidak mau saudara sudah harus berjaga-jaga, dan yang paling penting itu sudah kondisi siap, tinggal diangkat aja. Jadi memang nggak ada waktu saudara, itu nggak bisa kita bilang karena cepet banget. Nah, seumpama kita ini masih ada dosa, ya misalnya dosanya 10 gitu ya, masih ada 10 dosa gitu. Lalu pas Yesus datang ini, wah ya biasanya katanya ada goncangan segala macam. Tapi kan cepat sekali. Saudara, yang tadi dibilang kecepatan kilat itu kecepatan cahaya. Sekarang apakah dalam kecepatan cahaya yang tadi besarnya adalah 792 km per detik itu, saudara masih riki ngaku dosa? Pertanyaannya, dengan kecepatan yang cepat gini, datang pengangkatan, masih riki ngaku dosa? Nggak sempet saudara. Nah, ini saudara, saya pernah memikirkan ini saudara. Jadi kesimpulannya, ngaku dosa sekarang saudara, bertobat sekarang. Jangan tunggu nanti aja, nanti kan ada sangkakala berpunya, telat itu saudara. Sekarang ini saudara bereskan semua yang belum beres di hadapan Tuhan dan manusia, beresin. Termasuk yang masih utang, bayar utang. Itu loh firman Tuhan bilang. Baca aja Alkitab. Dari mana? Alkitab saudara. Ya kalau ada, pokoknya beresin vertikal maupun horizontal, beresin semua saudara. Mumpung Tuhan Yesus belum datang, karena masalahnya kalau datang sudah tidak rigi lagi. Mending kalau dosa, satu dosa aja, ngaku dosanya aja, tidak selesai saudara. Ayo coba saudara bisa trial. Pakai kalau yang punya arloji yang ada detiknya, coba bilang, Tuhan ampuni aku, misalnya aku sudah marah-marah tadi pagi ya misalnya ya dengan suamiku atau apa,
Itu coba hitung berapa detik itu ngomong begitu. Lah itu sudah telat, saudara, udah telat. Itu baru 1 dosa lah. Kalau 10 dosa, wah panjang banget. 10 menit ya. 1 dosa 1 menit pengakuan dosa. Lah kalau 10 dosa 10 menit ya ketinggalan, saudara-saudara. Jadi ini, saudara, kalau saudara ngerti kenapa Tuhan Yesus ulang-ulang berkata, karena itu berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, karena engkau tidak tahu waktunya kapan, saatnya Tuhan Yesus datang. Tidak tahu, saudara. Ditambah lagi cepatnya kayak ini, saudara. Karena itu mau tidak mau engkau harus bersiap sedia, selalu dalam kondisi yang sudah siap. Siapnya itu kriteria siap apa? Tadi baca ayat 23 tadi. Inilah yang namanya siap. Seperti yang Tuhan katakan, yaitu sekali lagi dikatakan kudus seluruhnya, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini. Jadi mari saudara, ini penting, ini serius saudara, nggak main-main. Mari saudara kita berbenah diri, kita bersiap sedia. Ya, mumpung masih ada, ya saya juga tidak bisa meramalkan kapan Tuhan datang. Tapi yang penting siap aja lah, berjaga-jagalah. Itu tugas saya untuk memperingatkan saudara. Sekarang terpulang daripada saudara, mau nggak saudara menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ini, saudara? Tapi kalau saudara bijak dan saudara mengerti firman Tuhan, bagaimana momen atau peristiwa kedatangan Tuhan, pengangkatan dan pengubahan tubuh jasmani ini, kalau kita ngerti, kita akan serius di dalam menyiapkan diri. Karena begitu cepat dan kita mau masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Jelas, karena tadi standarnya 1 Tesalonika 5:23 jelas, kalau itu tidak terpenuhi, kita bisa masuk tadi seperti tadi, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 Tesalonika 5:23 tak terpenuhi, saudara masuk kategori mana? Terangkat atau tertinggal? Saudara bisa jawab sendiri, sebenarnya gampang kok saudara, firman Tuhan itu. Dia susah-susah saudara untuk ngertinya. Tinggal kita mengaplikasi atau menjalankannya. Tapi saudara jangan bilang, aduh susah itu, ideal banget. Tidak, saudara. Saudara kan sudah dikasih Roh Kudus oleh Allah Bapa ketika engkau lahir baru. Engkau sudah diberikan roh yang baru, hati yang baru. Lalu Tuhan juga berkata, ya, dalam Yesaya pasal 36 itu jelas sekali, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru kepada engkau. Aku akan mengambil pergi daripadamu roh yang lama, dan aku akan memberikan roh yang baru, dan hati yang baru itu hati yang taat, hati yang selalu mau melakukan segala perintahku. Dan aku akan memberikan rohku diam di dalam engkau, yang akan membuat engkau selalu melakukan perintah-perintahku. Itu saudara modalnya, saudara. Kita dikasih hati yang baru, roh yang baru, ditambah lagi Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan adalah roh penolong yang diberikan Allah Bapa kepada kita untuk menolong kita. Apa? Menolong apa? Antara lain menolong kita untuk kita menuntun kita selalu di dalam segala kebenaran Tuhan. Baca aja di Yohanes 16 tuh, fungsi-fungsi daripada Roh Kudus. Saudara, ya memang bukan berarti lalu saudara tinggal terima beres. Memang saudara sudah dikasih hati baru, roh yang baru, Roh Kudus lagi, roh Tuhan ada di dalam dirimu. Tapi ada juga bagian kita apa? Yesus bilang, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku setiap hari. Nah itu, sangkal diri. Itu yang namanya sangkal diri, sangkal keinginan daging dan mata, itu bagian kita. Tapi lagi-lagi bukan atas upaya kita semata-mata atau kekuatan kita semata-mata, memang gak bisa. Tapi ada pertolongan dari Roh Kudus. Karena itu libatkan saudara. Ya, jadi jangan hanya Roh Kudus lalu saudara bahasa roh. Memang bahasa roh penting juga saudara. Tapi libatkan dia juga untuk menolong kita hidup kudus, di dalam menyangkal diri. Jangan saudara bilang, enggak bisa aku. Enggak bisa aku ini. Dibilang lagi, ini bilang lagi setan lebih kuat. Lu mana? Lah saudara bilang
Setan lebih kuat berarti di dalam diri saudara ada setan. Lah, ayo sekarang mana yang lebih kuat? Roh Kudus atau roh setan? Orang jelas-jelas Alkitab bilang roh Tuhan yang ada di dalam engkau lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Bagaimana engkau bisa bilang roh setan lebih kuat? Nah, itu saudara sendiri yang ngomong. Makanya jadilah seperti apa yang kau imani dan apa yang kau perkatakan. Setanlah yang jadi lebih kuat. Tapi sebaliknya kau harus mengatakan, roh Tuhan yang ada di dalam aku lebih besar, lebih kuat daripada segala setan yang ada. Aku bisa menang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus aku adalah lebih daripada seorang pemenang. Jangan ngomong negatif, saudara. Kalau saudara ngomong negatif, aku tidak bisa, setan lebih besar lah. Ya salah sendiri saudara. Kalau saudara bilang setan lebih besar dan lebih kuat, orang firman Tuhan bilang bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dan lebih kuat. Makanya engkau kalah terus. Mari saudara bicara positif dan berlaku positif. Seperti apa yang Alkitab katakan tentang dirimu. Dan engkau akan berkemenangan dan engkau bisa. 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan itu gak pernah mengada-ada. Dia tidak pernah memberikan target kepada kita yang kita gak bisa capai. Dia tahu persis kita mampu. Karena itu dia kasih standar. Pada saat kedatanganku, aku mau roh, jiwa, tubuhmu dalam kondisi yang sempurna, kudus dan tanpa cacat celah. Kalau Tuhan sudah bisa bilang begitu, berarti bisa. Tinggal kitanya mau atau tidak melakukan. Nah ini saudara, bukan tidak bisa. Bisa kalau kita mau. Ada begitu banyak fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Ada roh kudus lah, hati yang baru, roh yang baru. Macam-macam saudara. Belum lagi janji yang seabrek-abrek di dalam Alkitab. Banyak sekali memampukan kita. Kuasa ilahi yang Allah berikan kepada kita. Ah, ini saudara banyak sekali. Engkau bisa, kita bisa untuk hidup kudus. Kalau mau saja. Biasanya saudara, kenapa yang membuat kita tidak bisa? Kita malas secara rohani. Kita malas untuk menyangkal diri. Kita malas untuk mematikan keinginan daging, keinginan mata dan seterusnya. Kita yang tidak mau, saudara. Kalau asal kita mau berjuang sedikit, saudara, dengan pertolongan daripada Roh Kudus pasti bisa. Dan memang itu bukan terjadi instan, itu latihan, saudara. Kalau engkau latihan, orang tidak usah jauh-jauh fisik aja. Latihan fisik, saudara yang senam, aerobik apa. Ayo saya tanya yang saudara tidak pernah senam, tidak pernah lari-lari pagi, hari pertama saudara melakukannya, bisa atau tidak? Ya bisa saudara. Sebelum apa-apa sudah ngos-ngosan saudara. Napas sudah sampai di sini karena baru latihan 1 hari, 1 kali. Latihan terus jadi juga. Ya, engkau enak sekali mau lompat 100 kali, lari 10 kali lapangan juga nggak apa-apa karena latihan. Kalau mau latihan, semua bisa. Begitupun juga menyangkal diri. Menyangkal keinginan daging, keinginan mata dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Memang bukan hanya semata-mata kekuatan kita saja, tapi ada kekuatan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk melakukannya. Oke, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa. Mari jadi 2 hal. Menjelang kedatangan Tuhan yang sangat sudah dekat. Saudara, mari 2. Untuk malam hari ini 2 saja. Berjaga-jagalah dan siap sedia. Kalau yang rasa belum siap, ya, itu antara saudara dengan Tuhan. Saudara tanya Tuhan, dalam hal apa aku belum siap? Kalau memang Tuhan, dalam hal ini kau belum siap. Ya. Mari siapkan dirimu, ya. Karena kedatangannya enggak lama, bukan 1000 tahun lagi, saudara. Ini sedekat banget nih ya. 10 tahun aja saya bilang, saya bisa katakan 10 tahun aja nggak ada, saudara. Mari, ya, engkau pasti bisa. Mari. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Di sini, kalau belum ada yang terima Tuhan Yesus malam hari ini modal yang pertama. Ya, di sini kalau ada, saya soalnya tadi tanya ada yang baru, katanya nggak ada. Tapi kalau toh pun ada, ya saudara, ada yang baru dan kau belum terima Yesus, malam hari ini minta
Itu langkah pertama. Langkah yang paling pertama, engkau sungguh-sungguh harus memutuskan untuk bertobat, buka pintu hatimu, minta Tuhan Yesus masuk dalam dirimu. Karena dengan masuknya Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan menerima roh yang baru, hati yang baru di dalam dirimu. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa saja yang mungkin ada di antara saudara yang belum pernah mengalami pengalaman engkau berjumpa dengan Yesus, dan malam hari ini engkau ingin sekali untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Di mana saja engkau duduk atau berdiri saat ini, kalau ada, saudara bisa berdoa seperti ini. Katakan, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, malam hari ini aku ingin menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Saya adalah orang yang berdosa, tapi malam hari ini Tuhan, aku datang kepada Engkau, ampuni segala kesalahan dan juga pelanggaran saya, ketidaktaatanku, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja saya lakukan dalam hidup ini. Tuhan, biar malam hari ini Engkau juga boleh mengampuni akan dosa dan kesalahan saya, dan Engkau boleh menyucikan saya, mentahirkan saya dari kesalahan, dari semua pelanggaran oleh kuasa darah-Mu. Tahirkan saya ya Tuhan, bersihkan hidupku yang kotor ini. Dan saat ini aku membuka pintu hatiku, pintu hidupku buat Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, supaya aku boleh siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari masuklah dalam hidupku, dalam hatiku malam hari ini. Saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya mulai malam hari ini. Beri juga kepadaku Roh Kudus-Mu yang akan menolong saya menjalani pengiringan saya kepada Tuhan, menolong saya untuk selalu hidup dalam semua kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, doa yang kedua adalah untuk setiap saudara yang memang saudara sudah terima Yesus beberapa saat yang lampau, tapi ketika engkau mendengarkan akan firman ini, Roh Tuhan berbicara kepada saudara bahwa sesungguhnya saat ini engkau belum dalam kondisi yang siap, tapi engkau mau, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau siap, aku tidak mau ketinggalan pada saat engkau datang nanti. Yang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan, tapi aku mau siap Tuhan. Biar Engkau tolong aku, biar Engkau bekerja dalam hidupku, supaya aku boleh mengalami suatu kondisi yang siap. Kalau itu yang menjadi kerinduan saudara-saudara, angkat tangan saat ini, dan kami akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui pada saat mana Engkau datang. Yang Engkau mau, yang Engkau perintahkan sesuai firman-Mu, bahwa Engkau menghendaki supaya kami berjaga-jaga dan kami dalam kondisi yang siap sedia. Engkau menghendaki pada saat Engkau nanti datang, Engkau menghendaki kami dalam kondisi yang sempurna, roh, jiwa dan tubuh kami dalam kondisi yang kudus dan tanpa cacat celah. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan, kami mau mengalami atau mencapai akan kriteria itu Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu, tapi kami percaya kalau Engkau bekerja di dalamnya, kalau Engkau menolong kami. Kami mengucap syukur ada Roh Kudus yang Kau sudah berikan, dan kami berdoa biar Roh Kudus, biar Engkau bekerja dan berkarya dalam hidup kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa mencapai target Tuhan, kriteria kesiapan itu. Mari Roh Kudus, paksakan kehendak-Mu,
terjadi dalam kehendak kami. Biarlah Tuhan perasaan kami oleh pekerja dari Roh Kudus boleh kami memiliki perasaan yang sama seperti yang menjadi perasaan Tuhan Yesus Kristus. Kami mempunyai jiwa yang sama seperti yang Yesus miliki. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus juga boleh menolong kami untuk kami boleh setiap saat kami menyangkal keinginan daging, kami mematikan keinginan daging, keinginan mata, kami menyalibkannya. Karena Engkau berkata, setiap orang yang mau menjadi pengikutmu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan taat kepada setiap perintahmu setiap hari. Ya Roh Kudus, biarlah saat ini Engkau menjamah kami semua, penuhkan hidup kami, kuasai, kontrol kami oleh Roh-Mu yang Maha Kudus. Kami percaya Engkau adalah Roh penolong yang Allah Bapa berikan kepada kami semua untuk memampukan kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah berkaitan dengan kedatangan-Mu, yaitu berjaga-jaga dan senantiasa dalam kondisi yang siap sedia setiap saat. Tuhan, inilah kerinduan kami. Roh Kudus, mari kuasai kami, kontrol kami, tuntun kami selalu di dalam semua kebenaran Tuhan. Kalau Engkau melihat jalan-jalan kami serong, biar Engkau sendiri paksakan kami untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau tertinggal. Kami mau masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat ketika Engkau datang secepat kilat dan secepat cahaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya Roh Kudus, karya Roh Tuhan sendiri dalam hidup kami, yang membuat kami bisa memenuhi targetnya Tuhan. Terima kasih Tuhan.